Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Kelompok kami beranggotakan Siti Fatimah, Nida Maura, dan Priscilla Resdianti. Kira-kira di sini kita akan membahas tentang apa ya? Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dan perubahan di suatu organisasi, teman-teman. Kalian tahu nggak sih kepemimpinan dan perubahan itu apa? Jadi yang pertama, menurut Winardi, perubahan organisasi adalah tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi masa yang akan datang yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Lalu adapun pengertian manajemen perubahan menurut Wibowo adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Lalu kita masuk ke dimensi perubahan yang terdiri dari 5 item, yaitu direct, describe, define, deliver, and develop. Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi perubahan. Yang pertama ada faktor eksternal, berupa perubahan teknologi dan semakin terintegrasinya ekonomi internasional. Lalu yang kedua ada faktor internal yang meliputi perubahan perangkat keras seperti perubahan struktur organisasi dan perangkat lunak organisasi seperti perubahan perilaku manusia dalam organisasi tersebut. Lalu kita masuk ke dampak dalam perubahan. Menurut Winardi, tahun 2010, perubahan dapat menimbulkan dampak negatif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak positif bagi organisasi loh. Perubahan dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan organisasi dengan bersikap proaktif terhadap perubahan, yaitu dengan satu-satunya cara untuk menguasai masa depan organisasi. Nah, sekarang kita masuk nih ke tahap pengertian kepemimpinan. Apa sih pengertian dari kepemimpinan itu? Menurut Hakiki, kepemimpinan adalah suatu tindakan atau suatu aktivitas kegiatan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain atau bawahan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Lalu kita masuk ke dimensi dalam kepemimpinan. Menurut Markua, tahun 2002 menjabarkan 6 dimensi dalam kepemimpinan, yaitu pemikiran sistem, agen perubahan, pelayanan dan pengurusan, koordinator polikronik, instruktur dan pelatih, dan kreator. Nah, sekarang masuk ke faktor apa saja sih yang mempengaruhi kepemimpinan? Menurut Komang dan Niwayan dalam buku Perilaku Organisasi mengatakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepemimpinan dalam suatu organisasi. Faktor tersebut adalah yang pertama, intelijensi, kecerdasan dan memotivasi pada pemimpin. Yang kedua, pemimpin menggunakan alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. Dan yang terakhir, situasi setiap pemimpin akan berfungsi pada suatu situasi yang berupa situasi manusia fisik dan waktu. Lalu ada dampak yang terjadi pada kepemimpinan, menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, dapat meningkatkan kinerja karyawan apabila hubungan meningkatkan motivasi karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan secara tidak langsung, yakni melalui peningkatan motivasi karyawan yang kemudian berdampak pada peningkatan kinerja karyawan. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai perubahan dan kepemimpinan yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mengerti apa itu perubahan dan kepemimpinan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.